Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 7. Pagi ini pada pertemuan yang kedua pendidikan kewarganegaraan, kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lambang negara kita apa, anak-anak? Ya, betul. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Lagu burung Garuda yang sudah sangat familiar di telinga kita, dan Bu Mi yakin kalian semuanya pasti sudah hafal lagu tentang Garuda Pancasila. Coba dipahami, dihayati dengan benar-benar sehingga kita semua kalian bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Butuh perjuangan yang sangat panjang, dimulai dari negara kita yang dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Selanjutnya Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga kemudian dasar negara Pancasila ini akhirnya lahir. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dan kalian sebagai siswa-siswi Indonesia tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita akan belajar tentang pembentukan BPUPKI. Apakah itu BPUPKI? Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Kita ketahui bahwa Jepang yang semula menjajah Indonesia sejak tahun 1942, di awal tahun 45 Jepang mulai mengalami kekalahan terhadap sekutu. Disinilah kemudian tanggal 1 Maret 1945 Jepang kemudian mengumumkan pembentukan Dokurinsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian kita singkat menjadi BPUPKI. Tugasnya apa? Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, di mana anggota BPUPKI ini awalnya berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, kemudian ditambah 7 orang perwakilan dari bangsa Jepang. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketuanya Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. Selama bertugas, BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Selanjutnya sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat kata sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Usulan mengenai dasar negara merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ini adalah sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang perumusan dasar negara. Bagaimanakah isi-isi dari usulan-usulan ketiga tokoh berikut tersebut?
Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya yang berisi tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan poin-poin tentang dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut kemudian dinamakan Pancasila, sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Perhatikan foto-foto dari panitia 9 BPUPKI. Beliau adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang berhasil merumuskan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, panitia 9 kemudian menandatangani sebuah muqaddimah yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari Piagam Jakarta yang pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kemudian terjadi perselisihan terkait sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena bangsa Indonesia yang penduduknya majmuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, sehingga demi menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian sila pertama pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang kita nikmati sekarang ini. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang selanjutnya kita sebut sebagai Pancasila. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang materi pertama kita. Selanjutnya tugas kalian adalah mencatat isi materi di dalam video, kemudian membacakan isi dari Piagam Jakarta, dan membacakan isi dari Pancasila. Selanjutnya dari bacaan dan catatan materi kalian silakan dikirim ke nomornya Bu Umi. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham, silakan langsung tanya ke nomor Bu Umi yang sudah ada di grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.